Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pendalaman pesan Injil pada kesempatan sebelumnya, kita sudah diingatkan mengenai perintah ganda, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, dalam Lukas 10 ayat 27. Bisa jadi sering kita memahami bahwa perintah yang dimaksud adalah dua hal terpisah dengan waktu berbeda pula dalam pelaksanaannya. Atau sebaliknya, malah ada juga yang melebur keduanya sehingga seolah-olah kalau sudah melakukan yang satu, otomatis sudah merangkum lainnya. Sebagai contoh, ada orang Kristen yang berprinsip, saya bantu aja dengan doa deh. Toh Tuhan juga tahu kalau saya masih kekurangan dan sepatutnya malah dibantu. Atau contoh lainnya, ada yang berprinsip Tuhan di dunia adalah orang tua, jadi cukuplah berbakti kepada orang tua saja dan tidak harus ke gereja atau berdoa. Padahal kalau kita ingat sabda Yesus di Lukas pasal 11 ayat 42, dikatakan begini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dan kalau dilanjutkan teks tersebut, Yesus menegur orang yang salah kaprah, tetapi selalu merasa paling benar dalam memahami perintah tersebut dengan kata-kata, "Celakalah kamu." Saudara-saudariku, kalau kita memperhatikan teks Injil kita kali ini, yaitu Lukas 10 ayat 38 sampai 42, jelas ditegaskan bahwa melaksanakan kasih atau iman kepada Allah adalah dasar dan sumber kebenaran dalam melaksanakan perintah kasih atau bakti kepada sesama. Artinya, perbuatan-perbuatan kasih kita kepada sesama, entah orang tua, saudara, keluarga, teman, atau entah tetangga sekitar, adalah buah-buah iman atau kasih kita pada Allah, bukan sebagai semata-mata hasil kemampuan berbuat amal dari diri kita sendiri. Melalui nasihat dan teguran Tuhan Yesus kepada Marta dalam teks kita ini, kita menemukan pesan penting. Pertama, kasih kepada Allah bukanlah sekedar suatu perasaan atau apalagi sekedar keinginan atau niat saja. Kasih kepada Allah adalah pilihan untuk selalu siap mendengar firman-Nya, lalu menyimpannya dalam hati dan merawatnya, serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bertanya, kapan dan di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Tentu itu bisa kita lakukan dengan membaca buku Injil. Tetapi
Masalah terjadi karena membaca sendiri lebih banyak hal tidak kita pahami maksudnya. Nah, jadi ke gereja dan bergabung dalam ibadah Ekaristi adalah cara efektif dan sederhana supaya selain mendengar, kita juga bisa memahami firman Tuhan dari pengajaran para gembala umat. Lalu pesan yang kedua, sibuk melakukan banyak hal yang kita anggap baik, atau katakanlah menurut kita mendatangkan amal, ternyata bukan solusi ampuh yang menjawab kebutuhan rohani kita untuk dekat dengan Allah. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta, hanya satu saja hal yang perlu. Maksudnya, memang mulia sih melakukan banyak perbuatan baik. Tetapi, mungkinkah perbuatan itu disebut menjadi amal kalau hati kita jauh dari Allah? Padahal perbuatan baik baru bisa disebut amal karena dalam hubungannya dengan penghayatan cara hidup kita di hadapan Allah. Kalau begitu, sudah sangat jelas bagi kita. Sebanyak apapun perbuatan yang kita sebut baik, pasti tidak akan pernah menjadi amal, atau artinya tidak akan pernah membawa berkah, kalau dilepaskan dari penghayatan iman kita kepada Allah. Saudara-saudariku, semoga dengan pesan firman Tuhan ini, kita sekarang memiliki cara berpikir, pemahaman, dan juga sikap yang baru dalam memaknai dan menghayati terkait dengan perintah ganda kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.